Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RP Channel. Jangan lupa klik subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat konten informasi lainnya. Untuk hari ini saya akan membuat konten tentang pengalaman saya dalam mengubah nama akte pada anak. Jadi untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara merubahnya dan berapa biayanya, kebetulan pada tahun 2018 saya mengganti nama anak saya dan penggantian nama tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sekilas cerita, nama anak saya sebenarnya pendek sekali, hanya Sakinah. Cuman dikarenakan saya ingin ada panjangannya agar kelihatan keren gitulah ya. Jadi saya tambahin jadi Sakinah Ananda Zafira, dan ternyata penambahan seperti itu masuknya ke penggantian nama, sehingga saya harus mengikuti sidang di Pengadilan Jakarta Barat dan harus mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak. Nah, untuk tahap yang pertama yang saya lakukan pada saat itu adalah saya membuat surat pernyataan dan permohonan bahwa saya akan mengganti nama anak saya dari Sakinah menjadi Sakinah Ananda Zafira. Selanjutnya saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saya mengajukan harus ada file soft copy-nya juga. Waktu itu saya sudah dibilang untuk saya materai, lalu saya scan, lalu saya simpan di flash disk, yang kemudian waktu di loket diminta flash disk tersebut, sekalian saya mengurusi administrasi untuk pendaftarannya. Yang pertama-tama saya diminta waktu datang ke Pengadilan Jakarta Barat pada saat itu adalah Bu, bikin formnya dulu, apakah sudah punya atau sudah buat. Dan saya bilang karena dulu waktu tahun 2013 saya pernah datang, jadi saya mempunyai soft copy dari mereka formnya. Jadi saya sudah membuatnya, saya tinggal memberikan flash disk ke mereka dan mereka jelaskan persyaratannya adalah fotokopi KTP ayah dan ibu, fotokopi saksi untuk nanti di persidangan 2 orang, lalu fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, dan akte anak sebelum perubahan. Jadi akte anak yang namanya ingin diganti. Lalu setelah itu semua dokumen tersebut dikopi sebanyak 5 rangkap. Lalu kemudian nanti sepengalaman saya setelah dikopi 5 rangkap nanti ada beberapa yang dikembalikan ke kita, lalu disuruh dimaterai di Leges di kantor pos yang ada di sana. Waktu itu saya masih pakai materai 6.000 ya. Jadi KTP semua dicap di Leges, akte anak saya di Leges, kartu keluarga itu juga sama, saksi-saksi juga sama. Lalu buku nikah juga sama, fotokopiannya diberikan materai lalu di stempel sama kantor pos. Kurang lebih waktu itu saya habis berapa lembar ya, kalau nggak salah saya habis sekitar 5 lembar materai waktu itu. 5 lembar karena setiap file itu seperti kartu keluarga itu harus ada 1 materai, saksi 1 materai, lalu akte anak 1 materai, terus KTP orang tuanya 1 materai, kartu keluarga juga 1 materai. Entah 5 entah 6, saya benar-benar lupa karena itu udah dari 2018. Jika semua persyaratan sudah ada fotokopi, terus sudah ada Leges juga dari kantor pos, selanjutnya ke pembayaran biaya. Nanti kita akan dimintakan pembayaran. Nih seperti ini ya. Nih, waktu itu saya dimintakan biaya sekitar 371.000 rupiah. Nih membayar biaya perkara 371.000 rupiah. Nah, jika sudah ada fotokopi yang sudah dimaterai dan sudah dicap oleh kantor pos, nanti surat permohonan penambahan nama yang sudah tadi dikopi 5 kali sama yang lain yang sudah dicap kantor pos nanti akan ada seperti ini ya. Ada selanjutnya disebut ada pemohonnya, lalu bahwa anak kandung pemohon bla 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 bla. Nanti ini ada formnya biasanya akan diberikan.
kalau kita nggak punya. Tapi kalau mau cari di Google juga nggak apa-apa sih. Nih, nanti alasannya apa kita mengganti nama anak tersebut, terus biaya yang timbul akan kita tanggung, selanjutnya kita tanda tangan. Nanti ini yang akan dikumpulkan. Selanjutnya setelah menunggu beberapa hari, saya dipanggil lagi untuk mengambil surat ini. Ini adalah surat jadwal persidangan waktu itu. Saya mengambil ini, ditentukan jadwal sidangnya. Sidangnya sih sebenarnya tidak rumit ya, asalkan persyaratannya seperti kakak, buku nikah, atau lain-lainnya itu lengkap. Tapi kalau misalkan tidak ada buku nikah atau anak di luar nikah, ya tidak usah diberikan buku nikahnya. Ya tinggal bilang ini adalah anak di luar nikah atau tidak ada nama ayahnya, gitu saja, itu tidak masalah. Lalu setelah itu di dalam sidang pun kita harus melampirkan fotokopi KTP saksi yang itu juga harus kita lampirkan pada awal waktu pendaftaran, fotokopi KTP-nya. Cuman waktu sidang juga dimintakan lagi. Jadi kita harus membawa 2 orang saksi yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa nama anak tersebut diubah. Kebetulan Pak Hakim juga tidak nanya macam-macam dan tidak nanya lain-lain, hanya alasan mengapa diubah. Terus setuju karena waktu itu saya yang menjadi saksi adalah suami saya dan ibu saya. Jadinya suami saya hanya ditanya apa tidak berkeberatan untuk merubah nama anak dari ini menjadi ini, dan ibu saya juga apakah ibu mengenal ini adalah anak dari ini dan ini akan mengganti nama, apakah ibu setuju, dan ibu saya jawab setuju, dan kemudian Pak Hakim mengesahkan nama anak saya. Selanjutnya saya menunggu kurang lebih 1 bulan untuk turunan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh saya. Nah, nanti setelah ini, jadi perubahan nama itu tidak langsung ganti pada kantor kecamatan atau dukcapil atau kelurahan, karena anak yang sudah ada aktenya, ada prosedurnya tersendiri untuk merubah namanya melalui sidang seperti saya ini. Jadi harus diganti, nanti akan ada catatan pinggir. Nih, ini akte anak saya sebelum diganti, hanya sebatas kata. Nanti di sininya akan ada perubahan. Berdasarkan ini ada catatan pinggir telah diubah menjadi sekian gitu. Nanti dibawa ke Dukcapil. Setelah ke Dukcapil baru ke kelurahan. Biaya yang saya habiskan untuk fotokopi, terus biaya sidang dan lain-lain kurang lebih sekitar 600 ribuan ya. Jadi kalau untuk yang mau ganti nama, harap siapkan uang sebanyak itu 600 ribu. Ya nggak banyak sih sebenarnya, standar, cuman ya kita harus menyiapkan agar ada persiapan, jadi sampai sana nggak kurang dari fotokopi, dari apapun. Terima kasih. Sekian video dari saya, semua itu hanya pengalaman saya dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Dari mulai loket, sidang dan lain-lain saya dilayani dengan baik, dan mungkin jika ada perbedaan ya nggak tahu juga sih, karena saya juga ngurusin dari 2018 ya, begitu prosedurnya. Kayaknya sih mungkin kalau ada perbedaan ya sepertinya tidak terlalu jauh. Jadi inilah persiapan yang harus disediakan buat teman-teman yang ingin mengganti nama.